aku Hilda. Di video kali ini aku pengen banget bikin Q&A karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang kita bertiga. Karena kayak kemana-mana tuh sering banget bareng-bareng gitu ya sih. Kemana-mana sering bareng-bareng, meskipun kita itu rumahnya tuh ya berada di kota yang berbeda, tapi kita bisa selalu nyempetin waktu buat terus bareng-bareng kayak gini. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian yang bakal kita jawabin bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan pertamanya tuh udah ada, tapi sebelum kita lanjut ke video Q&A-nya, aku harap banget kalian harus subscribe channel aku. Karena kalau nggak subscribe, kalian kebangetan banget, asli, sumpah, swear, kewer-kewer. Kalian kebangetan banget karena kita tuh datangnya jauh-jauh, orang jauh semua. Pas kita kumpul bareng-bareng, kalau nggak subscribe, kalian kebangetan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah hal paling romantis apa yang pernah dilakukan orang lain buat kamu? Nah, di sini yang pertama kali jawab adalah si Maya. Nah, benar ya, paling romantis yang pernah orang lain lakuin buat aku itu apa ya, kayak mereka mau meluangkan waktunya buat aku meskipun aku tuh yang nggak penting banget gitu di hidup mereka. Itu buat aku best. Makasih kalian. Aku ya yang romantis tergantung sih sebenarnya. Kalau romantis tuh antara temen atau pasangan, yang penting apa sih namanya, mereka ngelakuinnya dengan tulus sih, gitu sih menurut aku. Jadi kalau udah tulus terus ngehargain aku di saat itu juga, ya itu menurut aku hal yang paling romantis dan bikin aku bakal inget gitu. Itu bakal bikin aku bakal pasti inget itu semua. Oke, berarti bener-bener kayak berkesan, terkenang banget ya. Kalau aku juga nggak jauh-jauh sih dari teman-teman aku ini. Jadi kayak aku pengen cerita aja. Waktu itu tuh aku sempat kena kasus yang nyangkut ke kepolisian. Jadi waktu itu alhamdulillah ada seorang yang bener-bener nolongin aku banget gitu ya, orang-orang terpercaya aku, dan alhamdulillah dia tuh bener nolongin. Dan itu menurut aku tuh bener-bener sesuatu yang bener-bener sweet banget. Kenapa? Karena gak semua orang mau nolongin teman kita, ngerti gak sih? Jadi meskipun kita temenan, kadang mereka itu suka tertawa ketika melihat kita itu sedang ada dalam masalah. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang pertama kali kamu pikirkan waktu pertama kali ketemu sama kita-kita ini? Apa? Kalau aku ketemu Hilda sama Nanda itu dari kelas 1 SMP. Jadi kita temenan dari SMP sampai detik ini semester 7. Pertama kali kenal Hilda kayak orangnya aku nggak mau temenan sama dia. Wah, berat sih dia. Dan kalau Nanda emang dari kelas 2 SMP sampai detik ini, dia itu udah gitu aja buat aku. Tapi kalau sama Hilda baru deket banget setelah beberapa bulan terakhir ini. Padahal kita temenan dari kelas 1 SMP sampai semester 7 ini, satu kos bareng. Dan aku temenan sama Hilda itu kayak enggak, Hilda bukan bagian dari cerita hidup aku gitu. Tapi bener lu. ada satu dan lain hal, dan aku bersyukur karena itu. Jadi aku bisa dekat sama dia sekarang, dan dia termasuk salah satu support system aku. Dewa cinta. Kalau aku pertama kali ketemu si Maya, ya itu tadi waktu kelas 1 SMP. Jadi dulu waktu itu tuh si Maya tuh sempat sakit kan, karena kamar dia tuh ada di sebelah kamar aku. Hingga akhirnya dia tuh kayak pada kepo gitu kan, ini kenapa ada anak baru udah langsung sakit baik gitu kan. Akhirnya aku nengokin dong, aku cuma nengokin doang sih, nggak yang bener-bener bantu terus turun tangan gitu, enggak, karena aku juga nggak ngerti, masih pipi gitu. Terus kalau ketemu si Nanda pertama kali tuh udah lama sih, udah dari kelas SMP juga ya. Cuman kita pernah sempet deket gitu kan. Waktu kelas berapa? Kelas 3 SMP gak sih? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 2 SMA. Nah, jadi kita udah bener-bener mulai deket itu dari kelas 2 SMA. Gak sering-sering juga sih, maksudnya kayak kalau aku ada masalah terus aku curhat ke dia, dia ada masalah curhat ke aku gitu. Pokoknya kayak jadi teman curhat, sampai sekarang itu jadi bagian dari support system aku. Thank you Nanda Maya. Sama. Kalau aku Kalau Maya ya udah ya, jangan ditanya lagi karena Maya udah cerita. Dia
udah aku anggap sebagai adik, kakak, keluarga. Soalnya kayak udah biasa gitu kalau ke rumah Maya kayak rumah kedua aku, dia ke rumahku kayak udah rumah sendiri gitu aku. Terus kalau Hilda tuh emang bener-bener kayak gimana ya, dulu kita punya kesamaan kayak sesuatu apa ya, kayak sesuatu tuh sama, aku lupa apa gitu, sampai disebut oh nama kita tuh hampir sama. Terus namanya tuh jadi Azza dan Zu. Soalnya dikatakan Anda Yuruk Zul. Jadi aku Azza, dia Zul gitu. Tapi Zu gitu. Ternyata kita sekampus bareng. Dan akhirnya sekelas juga ya sih. Terus ya udah akrab sampai sekarang. Nah di sini udah ada pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang bikin kamu bahagia banget dalam hidup kamu? Nah, bahagia banget itu ketika aku dihargain sih sama orang lain. Kalau dia ngehargain aku bakalan menghargain dia lebih lagi. Itu sih yang bikin bahagia pertama ya, bukan apa ya, maksudnya hal utama yang dalam hidup aku yang berpengaruh banget gitu. Yaitu tadi. Yang kedua itu enggak sih, itu yang kedua. Yang pertama keluarga, mesti keluarga kan yang paling bahagia itu. Balik lagi keluarga gitu. Iya, keluarga. Siapa sih yang nggak pengen punya keluarga yang apa sih namanya lengkap dan rukun gitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua itu tadi. Yang ketiga teman. Kalau ada apapun masalahmu, aku pasti balik ke teman. Maksudnya kayak ya udah, aku harus cerita nih ke teman aku nih gitu. Terus mereka pasti ngasih solusi, dan itu solusinya meskipun solusinya rada aneh gitu atau gimana, itu bikin aku bahagia gitu. Rada aneh Beb, karena kan aku senang yang ngelupain sedikit masalah gitu. Aku ya yang bikin aku bahagia itu yang pertama ya sama mesti keluarga, terus yang kedua itu dihargain. Maksudnya kayak kita percuma ada di salah satu circle tapi kita nggak dihargain. Kita cerita kayak kita cerita sama tembok gitu, meskipun ya kadang solusinya emang aneh gitu, karena nggak nyambung gitu, kadang nggak ada solusi gitu. Tapi itu bisa bikin bahagia banget sih kayak dan selalu bersyukur udah dikelilingin sama orang-orang yang udah peduli gitu. Itu udah salah satu hal yang bikin aku bahagia banget. Dan satu lagi yang bisa bikin aku bahagia, jalan-jalan traveling sesuka hati. Nah kalau aku bahagia tuh ya tuh bisa berkumpul bareng keluarga. Aku kan emang dari kecil itu tuh udah tinggal jauh dari keluarga. Misalkan aku waktu SD aku sekolahnya ada di daerah mana, sedangkan aku rumahnya di mana gitu. Terus lanjut sampai SMP, SMA, sampai kuliah kita juga udah jauh dari orang tua ya, udah di Depok. Jadi kayak bener-bener pulang ke rumah itu sesuatu yang gue tunggu-tunggu banget gitu. Jadi apa ya, bener-bener manfaatin dan harus bener-bener nabung rindu, nabung materi, nabung semuanya buat pulang ke rumah, ketemu sama orang tua, me time bareng family. Itu pokoknya sesuatu yang bener-bener buat aku tuh bahagia banget. Nah ini ada pertanyaan yang keempat, yaitu apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu saat kamu melihat cermin? Cewek-cewek biasanya suka banget ngaca. Biasanya kalian lagi mikirin apa sih gitu? Aku duluan. Oke. Apa ya? Ya yang ngerasa ya paling ke diri sendiri gitu. Ya aku cantik, ya aku kenal tahu gendut. Lebih kayaknya nyadar diri ya Beb. Tapi ya selain itu ya kayak nyadar diri aku nih harus apa selanjutnya kayak gitu. Karena diri kita itu yang ngebawa buat selanjutnya gitu. Next Nanda. Kalau aku sih, aku tipe orang yang jarang banget ngaca. Nggak apa sih namanya, nggak selalu gitu. Kayak apa sih namanya, sehari itu ngaca gitu. Terus hari berikutnya kadang enggak gitu. Jadi nggak tahu gitu apa yang harus dilakukan. Cuman ngaca itu kadang cuman bilang, oh oke, wajah aku sekarang kayak gini nih. Oh, oke, kayak gini nih. Jadi
kayak harus ngelakuin apa nih habis ini gitu. Terus ngomong juga ke diri sendiri, oke, kamu tuh jangan insecure, kamu tuh kayak ini ciptaan, ini salah satu ciptaan Tuhan gitu. Meskipun kamu kayak gini, jangan insecure, jangan keren sih. Selalu kayak gitu sih kalau di depan kaca. Pas waktu ngeliat cermin aku tuh biasanya langsung mikir kayak aku udah ngelakuin hal apa aja ya selama umur aku kayak gini. Umur aku kan udah 21 tahun gitu kan, jadi aku udah pencapaian yang bisa aku raih di umur 21 tahun itu apa aja, misalkan kayak pekerjaan, pendidikan, ataupun yang lainnya gitu kan, kayak gitu. Udah gitu aja sih, menurut aku bener-bener kayak lebih throwback ke belakang, kita tuh udah ngapain aja gitu, terus kayak udah pencapaian apa aja yang udah kita raih di sisa umur kita. Nah, pertanyaan yang terakhir sebenarnya ini nggak pertanyaan dari teman-teman, cuman ini pertanyaan dari kita pribadi yang ingin menyampaikan apa ya, cita-cita ataupun harapan-harapan yang ingin kita raih kepada diri kita sendiri. Ingat ya, harapan kepada diri kita sendiri, kita nggak berharap sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan contohnya habis kuliah kita mau ngapain, mau langsung kerja, magang, atau buka usaha, atau yang lainnya kayak gitu ya. Nah, sekarang yang langsung jawab boleh si Nanda dulu. Harapan aku setelah kuliah, orang tua aku nggak ngebebanin aku sih. Habis kuliah mau ngapain, mau lanjutin S2 atau mau nganggur, atau mau nikah, atau kerja, ya, atau mau tetap tadi pengangguran. Dan aku kerja karena kenapa? Aku kalau mau lanjut S2 juga udah capek. Aku jujur udah capek banget pelajaran, intinya capek banget. Mending aku langsung ke real life-nya gitu. Jadi langsung ke lapangan gitu. Jadi ya udah langsung kerja sesuai dengan ininya aku, passionnya aku. Soalnya passionnya aku di bagian marketing. Insya Allah mau ngambil yang bagian marketing. Itu yang pertama. Terus kalau selanjutnya mungkin kerjanya nggak ini, mungkin sampai 3 tahun doang. Kan biasanya kontrak tuh paling dikit 3 tahun. Mungkin 3 tahun, kalau nggak gitu 2 tahun. Baru nanti nabung, sambil nabung juga. Habis itu nanti mikirin merit. Ya pokoknya nabung dulu, intinya nabung, banyakin uang, terus habis itu udah insya Allah bakal nikah. Amin, doain ya teman-teman, doain. Terus kalau aku, resolusi aku yang aku pengenin setelah kuliah, oh ya bentar, satu lagi, bahagian orang tua, lupa. Oke. Soalnya pengen banget mau naik. Amin, doain ya, semoga insya Allah kalau aku sukses, amin. Kalau aku pengen banget ngelanjutin pendidikan S2, insya Allah doain aja. Terus kemudian untuk karirnya aku pengen lanjutin untuk nulis lagi, nerbitin buku ya, di dunia kepenulisan, karena emang hobi aku nulis gitu kan ya. Terus habis itu mungkin bakal ngelanjutin YouTube aku karena udah lumayan, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi kayaknya harus dilanjutin aja deh sampai nanti tua, nenek-nenek. Sampai kita udah nenek-nenek punya anak, semoga aja YouTube-nya tetap terus aktif gitu. Aku yang pertama ya pasti bahagian orang tua, karena kebahagiaan itu nggak cuma gimana aku bisa nyenengin mereka dalam hal non materi, tapi kita ngasih sesuatu itu juga perlu menurut aku. Ya semua orang berbeda-beda buat pendapatnya. Terus selanjutnya bakal lanjutin pendidikan, tapi akan lebih mendahulukan pekerjaan daripada pendidikan. Cari cuan ya Bu? Udah jadi sugar mami. Terus selanjutnya bisa traveling ke tempat-tempat lain. Amin. Jangan lupa bahagia diri sendiri. Maksudnya jangan terlalu fokus gimana sih aku ngebahagiain orang lain, tapi kamu lupa sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu ngebahagiain orang lain, kamu juga harus bahagiain diri kamu sendiri, biar hal-hal positif juga keluar ke orang-orang terdekat kamu.
Nah, jadi ada pesan dari Bunda Maya, sebelum kamu bahagiain orang lain, intinya bahagiain diri kamu sendiri. Sebelum kamu mikirin orang lain, mikirin diri kamu sendiri gitu. Kamu tuh udah fine guys. Nah, mungkin ini aja Q&A dari teman-teman semuanya yang udah kita jawab. Sukses ya teman-teman. Udah kita jawab. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari Q&A ini. Kalian pokoknya harus subscribe. Kalau nggak subscribe kebangetan, asli kebangetan banget. Kita kemusuhan. Kita musuhan enggak? Canda sayang. Thank you for watching my video. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.